Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil milah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul isti'dad lisairis sholawat. Yang bagi antas ta'ida li salati juhri qabla zawal fataqaddam al qailulah in kana laka qiyamun fil lail aw saharun fil khair. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah. Patut pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat, hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kegiatan yang mulia di bulan yang mulia pula, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah, menjadikan sebab tercapainya segala hajat kita, menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab diampuninya dosa-dosa kita. Pada kesempatan ini seperti biasanya, setelah kita membaca bersama Ratib Al-Haddad yang dikutip oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kemudian selanjutnya kita membahas tentang kajian-kajian yang ada kaitannya dengan ilmu fikih, juga ilmu tasawuf. Dan pada kesempatan ini nasihat Imam Ghazali yang ada kaitannya dengan adab-adab ataupun persiapan ketika kita akan melakukan sholat. Penting kita ketahui tentang ilmu sholat, ataupun ketika kita akan melakukan sholat ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sholat. Karena sholat ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat besar, ya. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya itu melalui pelantara, ya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa melalui pelantara, yaitu malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan haji, memerintahkan zakat, ya, memerintahkan ibadah-ibadah, baik ibadah tersebut bentuknya wajib ataupun ibadah tersebut bentuknya sunat, itu melalui pelantara. Siapa pelantaranya? Yaitu malaikat Jibril melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sholat itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang istimewa, ke tempat yang tinggi, ke tempat yang mulia. Tidak mungkin makhluk ada pada tempat tersebut kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasul di Isra dan di Mi'rajkan. Itulah perintah sholat, tepatnya tanggal 27 bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini bertepatan sekali ulang tahun sholat. Pertama kali diperintahkannya sholat wajib kepada Rasul, dan Rasul diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Bukan hanya sholat saja, akan tetapi kaitan yang ada dengan sholat. Karena falsafah daripada sholat itu adalah, ya, istimbatul majhul minal ma'lum. Artinya ketika perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sholat, ya, aqimu sholat, dirikanlah sholat, itu bukan hanya sekedar mendirikan sholat saja, akan tetapi sholat tersebut, bagaimana supaya sholat tersebut ketika sholat didirikan menjadi sah,
Sehingga sholat tersebut harus sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan sebelum sholat. Sehingga perintahnya bukan melaksanakan sholat, akan tetapi mendirikan sholat. Ya, bukan hanya if'alu sholat, bukan hanya lakukanlah sholat, bukan, akan tapi dirikanlah sholat. Kalau hanya sekedar lakukanlah sholat, nah itu bisa saja anak kecil melakukan sholat, bisa, itu hanya melakukan, akan tapi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Yang dimaksud dirikan sholat di sini adalah bagaimana sholat kita ini menjadi sah. Setelah sah, bagaimana sholat kita ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perintahnya adalah perintah sholat, akan tetapi kaitan dengan sholat itu harus tahu. Seperti hanya ketika perintah sholat, apa yang menjadi penyebab sahnya sholat? Oh, ternyata harus bersuci, harus suci dari hadas, dari najis. Padahal perintahnya hanya perintah sholat, akan tetapi kaitan dengan sahnya sholat itu harus tahu, harus paham. Sesuatu yang dianggap maklum, sekalipun tidak disebutkan, ya, akan tetapi ya harus maklum, harus memahami. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimus sholat, lakukanlah sholat, hal yang ada kaitannya dengan sholat, oh berarti sholat tersebut harus menutup aurat, sholat tersebut harus menghadap kiblat, sholat tersebut harus suci dari hadas, sholat tersebut harus suci dari najis, sholat tersebut harus ada pada waktu sholat. Kalau sholat di luar waktu, maka tidak akan sah sholat tersebut. Seperti hanya ketika suami memerintahkan pada istrinya, ya, memerintahkan untuk segera masak. Tujuannya apa? Karena suami ini ingin makan. Nah, segera masak. Nah, bukan hanya sekedar masak saja, bukan hanya sekedar masak nasi saja, akan tetapi selain nasi, ya, lauk pauknya pun ya harus dimasak. Kalau sekedar nasinya saja, itu tidak akan diterima oleh suami. Begitu pula sholat, kalau hanya sekedar melakukannya saja, ya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan daripada sholat tersebut. Nah, sehingga di sini selain persyaratan sholat, persiapan sebelum sholat pun, sebelum melakukan sholat wajib, ulama-ulama di sini berperan, ya, memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita sumbernya dari Rasulullah SAW. Ketika kita melakukannya, maka akan bertambah poin-poin pahala. Nah, sehingga di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali, yang bagi antasta'idda li sholati juhri qabla zawal. Seyogianya sebelum kita melakukan sholat zuhur, ya, sebelum datangnya waktu zuhur, maka persiapkanlah diri kita untuk melakukan sholat zuhur. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum datangnya waktu zuhur? Fataqaddam al-qailulah in kana laka qiyamun minal lail, in kana laka qiyamun fil lail aw saharun fil khair. Maka kalau ada kesempatan waktu sebelum johor, sebelum datangnya waktu johor, disunatkan kita tidur, tapi tidurnya sebentar, tidak makan qailulah. Qailulah itu tidur sebentar. Nah, ini tidur pun ini hukumnya sunnah ketika kita tidur sebelum zuhur. Untuk apa? Nah, untuk persiapan in kana laka qiyamun filail, supaya malam bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud, supaya malam bisa bangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan pada siang hari, ya, dengan tidur sebentar, ya. Nah, melakukan kebaikan pada malam hari supaya konsentrasi, supaya tidak ngantuk, maka perbekalan dari siang yaitu tidurnya sebentar, ini dinamakan qailulah. Persiapan itu pun, ya, untuk bisa bangun malam hukumnya sunnah di dalam agama. Nah, fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail, karena dengan tidur siang sebentar, ya, itu akan membantu kita bisa bangun pada malam hari. Ya, kama fi anna fi sahur ma'unatan ala syaminahar, seperti halnya ketika kita sahur, ya,
itu akan membantu kita si puasa pada siang hari. Nah, jadi kalau kita kegiatan melakukan puasa, makan pada malam hari dinamakannya makan sahur, makan padahal itu mendapatkan pahala sunnah. Makan padahal. Begitu pula kalau pada siang hari kita tidur, tujuannya untuk bisa bangun pada malam hari, tidurnya pun itu merupakan tidur sunnah. Dinamakannya tidurnya tidur qailulah. Nah, sehingga kedudukan qailulah, ya, tidur sebentar, wal qailulah min ghairi qiyamin bilail kasahur min ghairi siyam bin nahar. Kalau seandainya ada orang tidur pada siang hari, ya, tidur pada siang hari tapi malam tidak bangun, malam tidak sholat tahajud, itu sama saja seperti hanya orang pada malam hari sahur tapi tidak puasa. Nah, maka tidurnya pada siang hari kalau tidak ada tujuan bangun malam tidak akan mendapatkan pahala kesunahan tidur. Begitu pula kalau hanya makan malam tanpa siang hari puasa, itu tidak ada pahala untuk melakukan sahur tersebut karena tidak ada tujuan pada siang hari berpuasa. Fa in kilta fajtahid antastaiqidha qabla dawal wa tatawaddo wa tahdur al masjid. Ketika engkau tidur sebentar sebelum datangnya waktu zuhur, ini schedule yang diatur oleh Imam Ghazali. Nah, sebelum kita datangnya waktu zuhur tidur sebentar, maka usahakanlah bangun. Ya, bangunnya ini adalah bangun sebelum datangnya waktu zuhur. Jadi sebentar lagi datangnya waktu zuhur kita sudah bangun dulu. Nah, kemudian setelah bangun wudu, setelah wudu kemudian kita datang ke masjid untuk melakukan sholat. Nah, di saat kita sholat, sebelum kita melakukan sholat fardu zuhur, waktu sholat tahiyatul masjid, datang ke masjid, maka di situ lakukan sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Nah, setelah kita melakukan sholat tahiyatul masjid ataupun menghormat masjid, watan tadil muadzin, maka kita nunggu ajan. Nah, artinya nunggu ajan di sini, tapi ya, nunggu ajan di sini sambil menunggu waktu. Patujibuhu, ketika datangnya waktu ajan maka jawablah ajan tersebut. Nah, baru setelah ajan kita melakukan di situ sholat sunat. Nah, urutannya melakukan sholat sunat. Ini adalah keuntungan-keuntungan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali keuntungan-keuntungan. Artinya keuntungan-keuntungan itu ketika kita banyak sekali melakukan sunnah-sunnah, maka itu merupakan keuntungan-keuntungan. Ya, kalau modalnya pokoknya itu kewajiban. Nah, akan tetapi keuntungannya terserah. Keuntungannya mau ngambil berapa. Sholatnya 4 rakaat ketika sholat zuhur, tapi keuntungannya ketika kita akan melakukan sholat lebih dari 4 boleh. Ya, keuntungannya. Maka keuntungan yang pertama, datang pada waktu ke masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian ya, setelah kita sholat tahiyatul masjid, sebelum melakukan sholat zuhur, maka lakukanlah sholat qobliyah zuhur. Nah, sholat qobliyah zuhur itu merupakan hukumnya mu'akad. Karena sholat rawatib, sholat yang mengiringi antara sholat fardu, ya, itu ada yang mu'akad, ada yang ghair mu'akad. Apa yang dimaksud mu'akad? Yang dimaksud mu'akad itu adalah sholat sunat yang dikuatkan, yang diharuskan, tapi tidak sampai pada wajib, mendekati pada kewajiban. Itu dinamakan mu'akad. Kalau ghair mu'akad itu di bawahnya. Ya, di bawah daripada mu'akad. Nah, jumlah sholat mu'akad itu dalam durasi waktu 24 jam, ya, antara kita melakukan sholat 5 waktu itu, jumlah ya sholat mu'akad itu ada 10 yang mu'akad, mendekati pada wajib. Ada 10. 2 rakaat sebelum zuhur qobliyah, 2 rakaat setelah zuhur ba'diyah, 2 rakaat setelah maghrib ba'diyah maghrib, 2 rakaat setelah isya ba'diyah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu mu'akad 10. Nah, sisanya adalah ghair mu'akad.
Maka kalau kita akan melakukan sholat zuhur wajib, kemudian sebelumnya kita sholat 2 rakaat qobliyah zuhur, itu merupakan 2 rakaat ini muakkad. Kalau kita ingin mendapatkan pahala plus, artinya sebelum kita melakukan sholat zuhur, ingin mendapatkan pahala sholat sunat muakkad dan ingin mendapatkan pahala sholat sunat ghair muakkad. Bagaimana caranya? Caranya adalah sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat, ya, 2 rakaat, ya, soli sunatan zuhri rakaat ini qobliyah lillahi ta'ala. Setelah salam 2 rakaat, kemudian kita melakukan 2 rakaat lagi qobliyah lagi. Nah, yang 2 rakaat ini, rakaat yang pertama itu merupakan muakkad dan rakaat kedua itu merupakan ghair muakkad. Jadi dua-duanya itu ke bawah. Kalau kita melakukan sholat zuhur, sunat zuhur qobliyahnya itu 4 rakaat. Maka hal seperti ini, kata Imam Ghazali, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melakukan seperti itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaquluhunna wa yaqul. Rasul melakukan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Yang 2 adalah muakkad, yang 2 lagi ghair muakkad. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hada waktun tubtahu bihi abwabus sama. Ini waktu ini, artinya waktu yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat zuhur. Waktu ini adalah waktu pada saat waktu tersebut tubtahu bihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Dibuka pintu-pintu langit. Pauhibu ayur fa'ali fihi amalun sholih, kata baginda Rasul. Maka aku ingin sekali ketika amalanku, kegiatan ibadahku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat aku sedang melakukan amal soleh. Itulah diantaranya amal soleh yang dilakukan oleh Rasul, sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Itu diantaranya nasihat Imam Ghazali di saat kita persiapan sebelum kita melakukan sholat fardu zuhur, apa yang harus kita lakukan. Itu. Wajal arba qabla zuhur sunnatun muakkad. Fafil khobar, dalam sebuah hadis yang lain, annaman sholahunna, barang siapa yang melakukan sholat qobliyah zuhur, ya, fa'asanna ruku'ahunna, dibaguskan rukunya, tertib rukunya ini, tumakninah rukunya ini, wasujudahunna, sujudnya ini tumakninah, ya, shalla mahu sab'una alfa malak, maka ya malaikat memohon ampunan, 70.000 malaikat memohon ampunan untuk orang yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, yastaghfiruna lahu ila lail, sampai malam. 70.000 malaikat, ya, memohon ampunan untuk orang yang melakukan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sampai malam. Malaikat 70.000 malaikat, ya, sab'una alfa malak yastaghfiruna lahu ila lail, sampai malam. Ini betapa besarnya gitu ya keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Tinggal kita melakukannya. Apakah tawaran dari Rasul itu akan kita lakukan atau kita abaikan? Ya, kalau kita ingin meraih keuntungan, maka lakukanlah. Tapi kalau kita ya tidak ingin mendapatkan keuntungan, abaikanlah. Akan tapi sayang, 1000 sayang ketika hal seperti ini diabaikan. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga nanti di saat kita membutuhkan di akhirat, ya, merasa menyesal ketika waktu luang, waktu kosong tidak dijadikan ladang ibadah, tidak dijadikan ladang amal soleh. Padahal kita mampu, padahal kita tahu. Sekarang tidak merasa kita rugi, sekarang tidak merasa kita menyesal, tapi penyesalan tersebut nanti setelah kita membutuhkan. Seperti halnya merasa berharganya sehat bagi siapa? Bagi orang yang merasa sakit. Merasa berharganya sehat ini sampai mengeluarkan rupiah, sampai berkorban untuk ini, untuk itu, demi sehat.
terasa mahalnya di saat sakit, terasa mahalnya masa muda di saat orang yang sudah merasa tua, tidak bisa jalan, ya, apalagi lari. Terasa mahalnya gigi bagi orang yang sudah tidak punya gigi, terasa mahalnya mata bagi orang yang sudah tidak melihat. Begitu pula di akhirat terasa mahalnya waktu di dunia sebentar, ya, bagi orang, ya, di akhirat ini merasa menyia-nyiakan waktu tersebut, padahal ada kesempatan, padahal kita mampu, padahal kita tahu. Maka tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku suka, ya, amalan aku ini diangkat, aku dalam keadaan melakukan amal soleh, ya. Nah, setelah kita melakukan qobliyah zuhur, ya, baik 2 ataupun 4 rakaat, ya, summa sholal fardu ma'al imam, kemudian kita sholat fardu beserta imam, artinya berjamaah. Beres kita melakukan sholat fardu, summa sholat ba'dal fardi rakaatain fihima minar rawatib athabitah, kemudian kita melakukan sholat lagi. Sholat apa? Sholat ba'diyah zuhur. Nah, berapa rakaat yang kita lakukan? Maka kita lakukan minimal 2 rakaat, karena mu'akad, yang mu'akad 2 rakaat. Kemudian kita akan melakukan 4 rakaat sholat ba'diyah zuhur, itu akan lebih baik lagi, seperti hanya ketika kita melakukan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, kita lakukan ba'diyah setelah zuhur pun 4 rakaat, itu akan lebih baik lagi. Tawaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Nah, kata baginda Rasul, man hafaja ala arba'ati rakaatin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga sholat zuhurnya ini, qobliyah zuhurnya 4 rakaat, wa arba'in ba'daha, dan ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, maka harramallahu, Allah akan mengharamkan kepada orang tersebut 'alan nar, masuk pada neraka, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan mencegah orang tersebut sampai masuk ke neraka. Ketika orang tersebut dicegah masuk ke neraka, akhirnya orang tersebut masuk ke surga. Nah, ini tawaran dari baginda Rasul ketika kita bisa melakukan sholat qobliyah 4 rakaat, sholat ba'diyah 4 rakaat. Apalagi di bulan Rajab ini merupakan bulan saat-saat kita ini berlatih meningkatkan amal kebaikan, berlatih mereka melakukan amal-amal yang dianggap tidak biasa kita latih, baik sholat maupun puasa seharusnya. Karena di bulan Rajab ini merupakan diaku oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui Rajab syahri, Rajab syahrullah, bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Artinya di sini, di bulan ini kita dipersilahkan untuk memperbanyak amalan-amal ibadah, terutama istighfar. Kemudian Sya'ban syahri, kata baginda Rasul. Setelah Rajab itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasul. Perbanyak di situ membaca sholawat kepadaku, karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan pada saat bulan tersebut turunnya perintah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wa Ramadan syahrul ummati, ya, bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Ya, artinya bulan Ramadan bulan untuk umatku. Bulan Ramadan perbanyak amalan-amalan kebaikan. Ya, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Amalan-amalan kebaikan yang diprioritaskan di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan itu adalah pertama kali nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Nah, selain membaca Al-Quran, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Baik ditambah sholat kita, yaitu sholat tarawih dan sholat witir, ya, ataupun sholat-sholat yang lainnya. Maka kalau kita tidak latihan terlebih dahulu dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, kalau tidak latihan terlebih dahulu berat. Tapi kalau latihan nanti akan terbiasa, gitu. Nah, maka di sini ketika kita melakukan sholat pun ternyata qobliyah ba'diyah itu bukan hanya 2, ya, utamanya ini 4 rakaat. Nah, setelah kita melakukan sholat ba'diyah zuhur yang 4 rakaat, nah, kita berharap
pada Allah Subhanahu wa taala, usia kita panjang. Sehingga kalau seandainya datang waktu asar, kita akan melakukan sholat asar. Ini keuntungan umat Rasul ya. Sehingga kok kenapa umat Islam padahal amal kebaikannya itu sedikit di alam dunia, akan tetapi jika masuk ke surga itu selama-lamanya di surga. Selama-lamanya di surga. Sebaliknya orang kafir sekalipun melakukan amal kesalahannya sedikit di dunia, tapi selama-lamanya di neraka. Nah, karena orang mumin ini ketika setelah selesai melakukan ibadah seperti hanya sholat ya, dia menunggu di saat akan melakukan ibadah lagi, nanti akan melakukannya. Di saat datang waktunya ibadah, seperti datang waktunya sholat, akan melakukan sholat lagi. Tidak ada di dalam hati, cukup sholat zuhur saja, asar nggak sholat. Enggak. Sehingga sampai mati, sampai meninggal pun, aku tidak akan meninggalkan ibadah. Nah, sehingga di akhirat pun selama-lamanya masuk ke surga. Begitu pula orang kafir, dia melakukan kemusyrikan. Nah, ketika melakukan kemusyrikan, terus seterusnya akan melakukan kemusyrikan lagi. Nah, begitu pula ya orang kafir. Nah, orang mukmin, nah setelah selesai melakukan sholat ba'diyah zuhur, wala tastagil ilal asri illa bita'alumi ilmi au i'anati muslim au qiraatil Qur'an au sa'yin fi ma'asin litasta'ina bihi ala dinik. Nah, ketika kita selesai melakukan sholat ba'diyah zuhur, jangan disibukkan untuk sampai pada waktu asar, terkecuali lakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Seperti kata Imam Ghazali, bita'allumil ilmi, belajar ilmu, au i'anati muslimin, atau kita menolong sesama muslim, au qiraatil Quran, atau kita membaca Al-Quran, au sa'yin fi ma'asin, atau kita melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan untuk menolong agama, Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang waktu asar. Sebelum datang waktu asar, summa sholla arba rakaatin qoblal asri, lakukanlah sholat qobliyah asar, afdolnya 4 rakaat qobliyah asar. Sekalipun qobliyah asar ini ghair muakkad, bukan muakkad, ghair muakkad, akan tetapi dianjurkan oleh Rasul ya. Summa sholli arba rakaatin, 4 rakaat qoblal asri. Nah, ketika kita melakukan fahiyah sunnatul muakkadah, maka kata Imam Ghazali ya, kata Imam Ghazali ini muakkad. Akan tapi menurut ulama-ulama yang lain, ulama fikih, ghair muakkad. Ini saking pentingnya salat qobliyah asar. Nah, sehingga dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, barang siapa yang melakukan salat qobliyah asar 4 rakaat, barang siapa yang bisa melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat, langsung seketika itu mendapatkan doa dari Rasul. Langsung seketika itu mendapatkan doa dari Rasul. Karena Rasul ya, semasa Rasul hidupnya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Rasul? Doa Rasul adalah dalam sebuah hadis, rahimallah, semoga Allah memberikan rahmat. Rahimallah imro'an, semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang, sholat arba'an qoblal asri, yang telah melakukan sholat asar 4 rakaat. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang bagi orang yang bisa melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Jadi ketika kita sholat qobliyah asar 4 rakaat, langsung mendapatkan doa istimewa dari Rasul. Doanya adalah semoga rahmat Allah turun kepada engkau, semoga rahmat Allah turun kepadamu. Langsung doakan oleh Rasul. Doa Rasul istimewa, doa Rasul pasti kabul, doa Rasul pasti diijabah. Nah, ini diantaranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, nasihat-nasihat Imam Ghazali, persiapan-persiapan kita sebelum melakukan sholat. Wala tastagil ba'da asri illa bimisli ma sabaqa qablahu. Mudah-mudahan sekelumit pembahasan yang ada kaitannya dengan persiapan kita akan melakukan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita agar kita dimudahkan dalam melakukan aktivitas amal soleh.